Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya kalau sehat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi usaha dan energi. Jangan lupa siapkan catatannya ya. Sebelum kita membahas mengenai usaha, ayo simak terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Disimak baik-baik ya. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah usaha. Misalnya, saat kamu mau nembak si doi, kamu pasti perlu usaha. Atau ketika kamu mau mendapatkan ranking 1 di kelas, kamu juga pasti perlu usaha. Nah, kira-kira dalam fisika, usaha itu apa ya? Oke deh, daripada menunggu lama, langsung saja kamu perlu simak video ini ya. Suatu hari, Andri berjalan dari tempat duduknya menuju meja guru, sedangkan Susan tetap diam berada di bangkunya. Berdasarkan dua kegiatan tersebut, kegiatan manakah yang membutuhkan usaha? Kegiatan yang membutuhkan usaha adalah kegiatan Andri yang berjalan dari tempat duduknya menuju meja guru. Sebagai manusia yang diberi anugerah untuk dapat bergerak, sudah sepatutnya kita bersyukur karena dengan begitu kita dapat melakukan suatu kerja atau pekerjaan. Misalnya, mendorong meja atau menarik kursi. Saat kita melakukan perjalanan menggunakan mobil, kita juga memerlukan kerja. Kerja itu berasal dari mana ya? Kerja itu berasal dari mesin kendaraan atau mobil yang diubah menjadi gerak. Agar semakin memahami materi mengenai usaha, lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut ini. Apa yang sedang dilakukan oleh anak pada video ke-1? Jawabannya sudah jelas. Pada video 1, seorang anak sedang mendorong troli. Kalau dalam fisika, kegiatan mendorong itu disebut sebagai apa ya? Nah, kegiatan mendorong dalam fisika itu disebut sebagai gaya. Gaya lambangnya F dan satuannya Newton. Saat seseorang mendorong troli, menyebabkan troli bergeser dari titik awal ke titik akhir. Pergeseran tersebut dalam fisika disebut
Nah, jadi sudah paham kan mengenai usaha? Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari ialah mengarahkan segala kemampuan untuk memperoleh atau mencapai suatu tujuan. Usaha juga dapat dikatakan sebagai kerja yang dilakukan oleh orang atau mesin. Berhasil atau tidaknya mencapai sesuatu, asalkan orang atau mesin itu melakukan sesuatu, maka orang atau mesin tersebut dikatakan melakukan usaha. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai besarnya gaya untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau suatu objek. Usaha yang dilakukan oleh suatu objek dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Secara matematis, usaha merupakan besaran skalar yang diperoleh dari hasil kali titik antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Rumusnya ini. W sama dengan F dikali S. W itu usaha, F itu gaya, dan S adalah perpindahan benda. Satuan usaha adalah Newton meter atau bisa disebut Joule. Misalnya nih, Andri mendorong mobil dengan gaya 10 Newton dan menyebabkan mobil berpindah sejauh 5 meter. Maka usaha yang dilakukan oleh Andri adalah 10 Newton dikali 5 meter sama dengan 50 Joule. Tapi gimana kalau misalnya Andri sudah mendorong mobilnya dengan gaya 10 Newton tapi mobilnya nggak bergerak sama sekali, maka usaha yang dilakukan oleh Andri adalah 0 Joule karena perpindahannya 0. Artinya, walaupun Andri sudah memberikan gayanya sebesar 10 Newton, tapi kalau misalnya mobilnya nggak bergerak sama sekali, maka usaha Andri adalah 0. Jadi nggak ada sama sekali usahanya ya. Terus sekarang gimana kalau misalkan keadaannya dibalik? Mobil ditarik oleh Andri menggunakan tambang, sehingga membentuk sudut theta antara gaya tarikan dengan arah perpindahan. Kalau misalnya mobilnya bergerak, maka akan ada usahanya kok, dan cara ngitungnya juga gampang. Misalnya gaya yang diberikan 10 Newton, kemudian mobil berpindah sejauh 5 meter, dan sudut theta yang dibentuk adalah 60 derajat, maka W sama dengan 10 dikali 5 dikali cos theta atau cos 60. Ingat ya, cos 60 adalah setengah, jadi usahanya adalah 25 Joule.